Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati yang memiliki nama Raden Mas Ontowiryo. Saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat yang masuk Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga tahun 1823, Joker Anthony Hendrik Meister yang dikenal sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tahun 1825, Meister merencanakan pembangunan sebuah jalan dan mulai menyuruh para pekerjanya masang anjir suatu pancang atau suatu patok yang secara sengaja dilewatkan pada tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabut anjir-anjir tersebut. Namun, Meister memasang kembali anjir tersebut dan dijaga oleh pasukan Macanan. Namun, anjir-anjir tersebut tetap dicabut oleh pengikut Diponegoro dan diganti dengan tombak. Insiden inilah awal mula peletusnya Perang Diponegoro. 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berkumpul di dalam Tegalreja dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegalreja dan terjadi pertemuan yang sangat sengit. Dan dengan berbagai pertimbangan, Diponegoro dan para pengikutnya mundur ke daerah Bukit Selarong. Diponegoro bukan seorang pemimpin yang individualis. Sebelum memulai persiapan perang, ia mengirim anggota keluarga, anak-anak, dan orang lanjut usia ke Dekso yang ada di Kulon Progo. Langkah pertama memulai perlawanan dengan mendirikan benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam perang ini, Diponegoro mendapat dukungan dari masyarakat, pujangga kerajaan, dan bupati. Di Selarong, Diponegoro menyusun strategi seperti berikut. Merencanakan penyerangan ke Keraton Yogya dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah datangnya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun nama bangsawan sekiranya mana yang lawan dan mana yang kawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang yang terbagi menjadi Yogya dan sekitarnya, Bagelen, Kedu, Lowanu, Kulon Progo, Yogya bagian utara, Yogya bagian timur, Gunung Kidul, daerah Pleret, daerah Pajang, daerah Sukowati, Gowong, Langon, dan Serang. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogya. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang Sabil, yaitu perang yang membela Islam, dan perlawanan yang dilakukannya berjalan dengan efektif. Sehingga ia memperluas wilayah perang sampai ke Banyumas, Kedu, Semarang, Rembang, dan juga ke arah timur, tepatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa. Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk melawan Diponegoro. Hingga pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun, pos pertahanan tersebut telah kosong karena sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Ali Basyah Sentot Prawiro Dirjo. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti
penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan prinsip perang gerilya dan strategi perang atrisi atau penjemuan. Dalam melakukan perlawanannya, Diponegoro dan pasukannya senantiasa bergerak dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan yang lainnya. Untuk melawan serangan dari Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi sistem benteng stelsel yang dikemukakan oleh Jenderal de Kock. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan. Kemudian, dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Penggunaan strategi benteng stelsel pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak sekali menghabiskan biaya. Dengan menjepit kedudukan musuh, sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro sedikit demi sedikit dapat diatasi. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Namun, pasukan di bawah pimpinan Sentot Prawirodirjo berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan. Penyerangan ini menewaskan Kapten Ingen. Pasukan Belanda dikonsentrasi untuk mendesak dan mempersempit pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Sentot Prawirodirjo dan mencoba untuk mengajak Sentot Prawirodirjo untuk berunding. Namun ajakan ini selalu ditolak. Hingga akhirnya Belanda meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot Prawirodirjo dan hal ini berhasil. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober 1829, ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dan Belanda, yang isinya 1. Sentot Prawirodirjo diizinkan tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawirodirjo dan pasukannya tetap diizinkan untuk menggunakan sorban. Yang keempat, sebagai kelanjutan dari perjanjian Imogiri ini, pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dan pasukannya kembali ke ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri kepada Belanda dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke daerah Manado, hingga kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855.